Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini Lina izin sedikit berbagi cerita terkait firasat orang tua sebelum saya kecelakaan tertabrak lari truk tronton. Jadi waktu itu di 2 hari sebelum kecelakaan, bapak saya mimpi dan pagi harinya bercerita ke mama dan juga saya. Ketika itu teman-teman, bapak bermimpi kalau saya tenggelam, lalu kemudian ketika bapak saya mendapati saya tenggelam, bapak tentu kaget, dan yang kedua sangat sedih karena anaknya tenggelam. Lalu kemudian kebingungan. Kemudian beberapa menit kemudian ketika Lina tenggelam, tiba-tiba Lina muncul lagi ke permukaan. Ya, kayak gitu. Oh, ternyata di dalam mimpinya, alhamdulillah, Lina kembali lagi ke permukaan, kayak gitu. Lina senang lagi. Setelah itu kemudian bapak terbangun, lalu kemudian tentu lebih senang lagi kan, ternyata itu hanya mimpi. Sampai ketika bangun keringetan karena mungkin tadi kaget dan rasa sedih itu ketika mendapati anaknya tenggelam. Nah, lalu kemudian ketika bercerita di pagi harinya ke Lina dan juga ke mama, ya kita hanya menganggap itu mimpi biasa kayak gitu. Tapi di sisi lain Lina juga berpikir apa ya kayak gitu. Tapi sebenarnya itu hanya berpikir saja karena kita kan bukan penafsir mimpi ya. Tapi hanya berpikir, barangkali kalau Lina pribadi sih ketika itu Lina berpikir secara pribadi, barangkali bapakku bermimpi Lina tenggelam, mungkin Lina kurang deket ya sama Allah kayak gitu. Mungkin Lina udah mulai jauh ya dari Allah, melakukan hal-hal yang gak Allah suka, melakukan hal yang gak Allah ridho kayak gitu, akhirnya tenggelam. Lalu kemudian ketika muncul lagi ke permukaan, mungkin Allah ingin Lina kembali kayak gitu. Allah ingin Lina istiqomah dalam kebaikan, dalam amal-amalan, semakin lebih dekat lagi kayak gitu. Lina hanya berpikiran seperti itu, nggak ada yang lain gitu, apalagi berpikir Lina akan kecelakaan, sama sekali enggak. Ya itu hanya berlalu dan ya mungkin itu hanya mimpi biasa kayak gitu. Lalu kemudian di 1 hari sebelum kecelakaan, ternyata mama ketika pagi hari itu, ketika Lina keluar dari kamar lalu kemudian menghampiri mama ke kamarnya, Lina mendapati mama sedang duduk di kasurnya. Lalu kemudian Lina tanya, kenapa mah kayak gitu. Mama nggak bisa tidur semalam, kayak jadi cuman belok kanan belok kiri, nggak bisa tidur katanya. Terus Lina tanya, lo emang mama biasanya memang nggak suka susah tidur kayak? Nggak pernah, ini baru kali ini, baru pertama, baru malam tadi nggak bisa tidur dan nggak tahu kenapa. Terus ya Lina ketika itu hanya bilang, ya semoga nggak ada apa-apa ya Ma ya, kayak ya amin, udah selesai kayak gitu kan. Ya kita biasa kembali beraktivitas kembali. Di pagi, di jam 9 di hari yang sama, jam 9-nya Lina pamit ke orang tua untuk ke Bandung karena Lina sebenarnya di rumah itu mengisi hari libur, menuju masuk ke semester 3 pasca sarjana. Lalu kemudian beberapa hari di rumah, bahkan ketika di rumah tuh Lina sempat menghadiri pernikahan dulu teman yang ada di Sukabumi. Bahkan Lina juga bawa motor dari Cianjur ke Sukabumi, alhamdulillah dalam kondisi selamat. Ketika ke Sukabumi, Lina menghadiri, bahagia ke teman-teman, bertemu dengan teman-teman, sempat mengisi satu lagu positif kayak gitu. Hingga akhirnya ketika kembali lagi ke rumah juga dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi selamat. Dan di beberapa hari kemudian Lina di rumah seperti biasanya, Lina masak, Lina buatkan masakan, dimakan untuk mama, bapak kayak gitu dengan uak kayak gitu. Lina masak dan kemudian dimakan bareng-bareng, biasa aja. Lalu kemudian 2 hari sebelum kecelakaan bapak bermimpi yang tadi. Lalu kemudian di hari itu mama tidak bisa tidur di malam harinya dan pagi harinya Lina pamit kayak gitu. Ketika udah pamit, Lina nyampe di
Bandung sekitar qobla zuhur, Lina menghadiri pernikahan teman dulu. Nah ini temannya teman pondok pesantren. Tapi ternyata qadarullah kecelakaan setelah beberapa menit pulang dari pernikahan menuju pondok pesantren itu. Kecelakaan muka ketemu muka yang sempat Lina ceritakan. Jadi yang firasat tadi, ketika Lina sudah mendapati diri kita kecelakaan, Lina kecelakaan, barulah menarik diri lagi ke firasat-firasat bapak dan mama yang tadinya kita sama sekali tidak berpikiran bahwa itu adalah pertanda Lina akan kecelakaan, karena kita juga nggak berpikir ke sana. Tapi barangkali mungkin firasat itu yang bapak rasakan, yang bermimpi Lina tenggelam, lalu kemudian mama yang tidak bisa tidur, mungkin itu ya pertanda bahwa anaknya akan kecelakaan kayak gitu. Tapi ya di awal kita nggak berpikiran ke sana, ke Lina akan kecelakaan. Jadi ternyata itu firasat dari seorang bapak dan seorang ibu itu sangat kuat banget teman-teman ya, orang tua kepada anaknya. Jadi itu firasat yang dirasakan oleh bapak dan juga mama ketika itu. Hikmahnya apa? Yang pertama, kita tidak pernah tahu ya, tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan, beberapa saat ke depan, beberapa hari ke depan. Sama sekali tidak mengetahui. Dan apapun hal-hal yang pernah kita rasakan, baik firasat dan hal lainnya, itu juga tidak menjamin kita ya akan selamat dari apapun. Karena kalau kita mengingat kaulnya Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa hatiku tenang, bahwa apa yang melewatkanku itu tidak akan menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku itu tidak akan pernah melewatkanku. Jadi kalau memang sudah takdirnya kecelakaan, ya demikian teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah mendengar cerita-cerita Lina, khususnya cerita terkait kecelakaan di awal. Lina suka membagikan cerita terkait ini ya. Semoga apa-apa yang dibagikan itu bermanfaat, menjadi hikmah baru juga untuk teman-teman semua, khususnya yang sudah mendengarkan kisah hikmah yang terjadi ketika Lina berada di detik-detik kecelakaan. Demikian teman-teman, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.